Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Apa kabar teman-teman sekalian? Perkenalkan, nama saya Nazwa Salama Alkab, NIM 210104030172, kelas 21C2 Manajemen Dakwah. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas final tes ilmu dakwah. Adapun dosen pengampu saya ialah Ibu Rizkiatul Hasanah. Kali ini saya ingin menjelaskan materi yang berjudul unsur-unsur dakwah. Adapun unsur-unsur dakwah terdiri dari 5, yaitu dai, mad'u, metode, media, dan pesan. Adapun penjelasan yang pertama yaitu dai. Dai merupakan pelaku atau subjek dakwah. Di Indonesia, dai disebut dengan ulama, ustadz atau ustadzah, dan kiai. Peranan tugas dai termasuk penting karena untuk menegakkan amar ma'ruf nahi munkar. Adapun fungsi dai ialah berkesinambungannya ajaran Islam yang rahmatan lil alamin. Sifat yang wajib dimiliki oleh dai antara lain: yang pertama, berilmu dengan Al-Quran; yang kedua, mengamalkan ilmunya, tidak membohong perkataannya dan tidak menyalahi zahir dan batinnya; ketiga, penyantun dan berlapang dada; keempat, keberanian seperti tidak takut dalam menyatakan kebenaran; kelima, bersih diri dan tidak silau pandang terhadap apa yang ada pada orang lain; 6, berilmu dengan keadaan umat penerima dakwah, sehubungan dengan tugas-tugas mereka dan istiadat akhlak mereka atau segala apa yang berkembang pada kebiasaan masyarakat mereka. Selanjutnya, dari semua sifat-sifat dai yang disebutkan di atas, ada hal penting yang tidak boleh dilanggar oleh para dai, yakni kesesuaian antara apa yang disampaikan dalam kurung pesan dakwah dengan tindakan dai. Penting kiranya bahwa seorang dai harus konsisten antara apa yang diucapkan dengan perbuatan yang dilaksanakan dalam kehidupan sehari-harinya. Selain harus memiliki sifat-sifat seperti yang diuraikan di atas, seorang dai juga diharapkan memiliki kompetensi, yakni seperangkat pengetahuan, perilaku, dan keterampilan yang harus dimiliki oleh subjek dakwah. Secara umum, ada 2 kompetensi yang harus dimiliki seorang dai, yaitu kompetensi substantif, merupakan kompetensi yang berkaitan dengan sifat-sifat yang harus melekat pada seorang dai. Kompetensi substantif diantaranya: yang pertama, memiliki pemahaman keislaman yang cukup; yang kedua, memiliki pengetahuan umum yang memadai; ketiga, memiliki wawasan luas tentang dakwah; keempat, memahami setting sosial budaya mad'u; kelima, berakhlak mulia. Dai juga perlu menguasai ilmu pengetahuan umum yang memadai, baik ilmu pengetahuan sosial, ilmu pengetahuan alam, dan humaniora. Dai juga perlu memiliki wawasan luas tentang dakwah agar menjadi dinamis dan responsif terhadap permasalahan yang berkembang dalam masyarakat. 2. Kompetensi metodologis, yaitu kemampuan dai di bidang perencanaan dan metodologi dakwah. Kemampuan ini disebut juga dengan kemampuan profesional dalam menyusun perencanaan, termasuk mengkonstruksi dan memilih pendekatan, metode, dan teknik dakwah, serta kemampuan melaksanakan perencanaan tersebut. Artinya dai memahami dengan cermat terhadap tingkat budaya dan kecerdasan serta tempat, keadaan, waktu dari objeknya. Selanjutnya, penjelasan mad'u. Mad'u adalah sasaran penerima pesan dakwah, baik secara individu ataupun kelompok beragama Islam maupun non-Islam. Dari pengertian ini, mad'u adalah keseluruhan manusia tanpa memandang agama, ras, suku yang akan menerima pesan dakwah dari dai. Selain penyebutan mad'u, beberapa ahli di bidang ilmu dakwah menyebut kata mad'u adalah mitra dakwah. Ragam mad'u, mitra dakwah atau mad'u terdiri dari banyak ragamnya. Ada yang dilihat dari segi usia, pendidikan, ekonomi, psikologi, dan demografis. Yang pertama, ragam mad'u dari segi usia dapat dibedakan menjadi 4 golongan, yaitu A. Anak-anak. Umur anak-anak yang dikategorikan sebagai mitra dakwah atau mad'u yakni berkisar antara 3-12 tahun. Hal ini penting mengingat usia anak-anak adalah fondasi awal menanamkan nilai-nilai keislaman yang kelak akan menjadi pegangan dalam hidupnya. Selanjutnya, B. Remaja adalah fase terjadinya pencarian jati diri, pemberontak, jadi ciri khas bagi orang yang melihat pertumbuhan remaja. C. Dewasa, puncak dari kematangan nalar, dan berpikir kritis ada di fase umur dewasa. D. Orang tua, lebih mengedepankan kemapanan daripada perubahan, serta memilih untuk tenang dan tidak gegabah adalah ciri-ciri dari fase ini. Kedua, ragam mad'u dari segi pendidikan. Pendidikan untuk saat ini masih digunakan sebagai acuan kecerdasan. Semakin tinggi tingkat pendidikan yang ditempuh oleh seseorang berbanding lurus dengan kecerdasannya. Untuk itu
pula berdakwah kepada mad'u dengan tingkat pendidikan rendah harus disesuaikan. Dijelaskan bahwa penyampaian dakwah kepada mad'u terdapat klasifikasi, yakni hikmah, mau'idah hasanah, dan mujadalah atau diskusi. 3. Ragam mad'u dari segi ekonomi. Dakwah yang dilakukan kepada masyarakat dari stratifikasi sosial ekonomi juga perlu menjadi perhatian dai. Akan lebih baik pelaksanaan dakwah kepada ragam mad'u dengan ekonomi menengah ke bawah dengan dakwah bilhal atau dakwah pemberdayaan umat. 4. Ragam mad'u dari segi psikologi. Aspek psikologi yang akan dikupas dalam bab ini berkaitan dengan ragam mad'u adalah karakter dari segi perbedaan kelamin antara laki-laki dan perempuan. Ketika kita melakukan dakwah kepada kaum perempuan, hendaknya lebih menyentuh keperasaannya, berbeda dengan mad'u laki-laki yang lebih bersifat rasionalis, objektif dan tidak emosional dalam kurung baperan. Dakwah kepada kaum Adam akan lebih mengena jika ditampilkan secara logis. Selanjutnya yang kelima, ragam mad'u dari segi demografis. Demografis di sini ditekankan pada perbedaan meletak mad'u di perkotaan, pedesaan, dan juga daerah marginal. Mad'u yang berada di pedesaan lebih menyukai dakwah yang dilaksanakan secara langsung seperti pengajian, tablik akbar. Sementara mad'u perkotaan dengan aktivitas yang padat lebih menyukai dakwah dengan media seperti sosial media yang bisa diakses sewaktu-waktu saat mereka senggang atau istirahat. Sedangkan mad'u yang berada di lokasi marginal, penekanan dakwah yang tepat bagi mereka adalah pemberdayaan atau aktivitas yang nyata. Selanjutnya penjelasan yang ketiga yaitu metode dakwah. Hal yang sangat erat kaitannya dengan media dakwah adalah metode dakwah. Kalau wasilah adalah alat-alat yang dipakai untuk menyampaikan ajaran Islam, maka thariqah adalah metode atau cara-cara yang digunakan dalam berdakwah. Secara singkat dapat ditegaskan bahwa metode adalah suatu kerangka kerja dan dasar-dasar pemikiran untuk mendapatkan cara-cara yang sesuai dan tepat untuk mencapai suatu tujuan. Kalau metode lebih kepada cara menyampaikan atau mencapai sesuatu, tetapi teknik lebih kepada cara melakukan, mengimplementasikan, atau menerapkan sesuatu. Ada 3 pokok metode dakwah yang bisa diambil, yaitu yang pertama hikmah, yakni berdakwah dengan memperhatikan situasi dan kondisi sasaran dakwah dengan menitik beratkan pada kemampuan mereka, sehingga di dalam menjalankan ajaran-ajaran Islam yang selanjutnya mereka tidak lagi merasa terpaksa atau keberatan. Yang kedua mau'idah hasanah, yaitu berdakwah dengan memberikan nasihat-nasihat atau menyampaikan ajaran-ajaran Islam dengan rasa kasih sayang, sehingga nasihat dan ajaran Islam yang disampaikan dapat menyentuh hati mereka. Yang ketiga mujadalah, yaitu berdakwah dengan cara bertukar pikiran atau membantah dengan sebaik-baiknya, dengan tidak memberikan tekanan-tekanan dan tidak pula dengan menyalahkan orang yang menjadi sasaran dakwahnya. Ketiga pokok metode dakwah tersebut dapat diperinci lagi menjadi thariqah-thariqah dakwah yang lain yang secara luas telah dijelaskan dalam Al-Quran dan hadis. Pendapat lain mengatakan bahwa 6 metode dakwah dalam Al-Quran yaitu ajakan persuasif, keteladanan, metode diskusi, metode pengamatan, metode kisah, dan metode sanjungan. Selanjutnya metode dakwah aspek sosiologis. Adapun metode dakwah berdasarkan aspek sosiologis dapat dibagi menjadi masyarakat pedesaan, perkotaan, dan marginal. Adapun penjelasan yang keempat yaitu media dakwah. Dalam berdakwah diperlukan media agar dakwah yang disampaikan dapat efektif dan efisien. Bisa kita contohkan dai yang berdakwah menggunakan sosial media sebagai wasilah al-dakwah dan dakwahnya menyasar kepada kaum milenial. Tentunya dakwah yang demikian akan lebih tepat sasaran. Media ialah alat atau wahana yang digunakan untuk memindahkan pesan dari sumber ke penerima. Jadi media dakwah adalah alat atau sarana yang digunakan untuk berdakwah yang dipakai oleh dai kepada mad'u dalam menyampaikan pesan dakwah. Media dakwah dapat berupa media antar pribadi, media kelompok, media publik, dan media massa. Pada masa Rasulullah SAW, media dakwah yang digunakan adalah dai, mubalik, sahabat dikirim ke daerah-daerah untuk berdakwah. Media dakwah biasa juga disebut dengan metode dakwah menurut bentuk penyampaiannya. Media ini termasuk di dalamnya dakwah lisan, dakwah pena atau tulisan, dan selainnya, termasuk media dakwah elektronik. Media dakwah kalam atau tulisan seperti buku, majalah, surat kabar harus dikembangkan bobot kualitas dan kuantitasnya. Selanjutnya media elektronik adalah sarana media massa yang mempergunakan alat-alat elektronik modern seperti internet dan selainnya sebagai saluran resmi dan merupakan alat komunikasi untuk menyebarkan berita atau pesan kepada masyarakat. Media pula dapat dibagi menjadi 3 dan ini
dapat digunakan pula sebagai media dakwah, yaitu yang pertama media presentasional, suara, wajah, dan tubuh. Kedua, media representasional, buku, lukisan, foto, tulisan, arsitektur, dekorasi, interior, lain-lain. Media ini bersifat representasional dan kreatif, eksis secara independen dari komunikator. Media ini menghasilkan karya komunikasi. Tiga, media mekanis, telepon, radio, televisi, telex. Media ini adalah transmitter. Selanjutnya, selain itu, beberapa ahli juga mengklasifikasikan media dakwah terdiri dari dua jenis, yakni media tradisional (tanpa ada keterlibatan teknologi komunikasi) dan media modern (menggunakan teknologi komunikasi). Klasifikasi dari dua bagian media dakwah tersebut berdasarkan atas informasi yang telah disampaikan dalam Al-Quran Surah Al-Mu'minun ayat 78. Adapun penjelasan yang terakhir yaitu pesan dakwah. Pesan ialah apa yang dikomunikasikan oleh sumber kepada penerima, dan pesan di sini merupakan seperangkat simbol verbal dan non-verbal yang mewakili perasaan, nilai, gagasan, maksud dari sumber. Dari pengertian tersebut, pesan dakwah (maddah) sedikit berbeda dengan materi dakwah. Pesan adalah makna tersirat yang ada dalam materi dakwah, sementara materi dakwah (maddah) adalah hal-hal yang tersurat dalam penyampaian simbol-simbol, baik yang verbal maupun non-verbal dalam dakwah. Macam-macam pesan dakwah. Isi materi yang mengandung pesan dakwah senantiasa terfokus pada tiga unsur pokok ajaran Islam, yaitu yang pertama, akidah. Akidah menurut bahasa adalah berasal dari kata akada yang berarti pengikatan, ikatan yang kokoh, pegangan yang teguh, lekat, kuat, dan dipercaya atau apa-apa yang diyakini seseorang. Selanjutnya yang kedua, akhlak. Perkataan akhlak merupakan bentuk jamak dari kata khuluq yang berarti tabiat, watak, perangai, dan budi pekerti. Akhlak bisa didefinisikan sebagai sesuatu yang bersemayam di dalam jiwa. Akhlak yang sesuai dengan Al-Quran adalah akhlak yang terpuji dalam kurung mahmudah, sedangkan yang tidak sesuai dengan ajaran agama Islam disebut akhlak tercela dalam kurung mazmumah. Yang ketiga, syariah. Syari meliputi ibadah khas dalam kurung taharah, sholat, zakat, puasa, haji, serta muamalah dalam arti yang luas. Kata ibadah dalam bahasa Arab adalah bentuk masdar dalam kurung kata benda dari kata kerja fi'il abada ya'budu yang berarti menyembah, memuja. Karena itu, kata ibadah sebagai bentuk kata beda diartikan dengan penyembahan dan peribadatan. Menurut Hollingsworth dalam Psychology of the Audience, pesan yang baik harus memenuhi 5 kategori agar dapat mempengaruhi khalayak: perhatian, minat, kesan, keyakinan, dan pengarahan. Nah, itu tadi pembahasan dari saya mengenai unsur-unsur dakwah. Semoga dapat dipahami dan bermanfaat. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.